Mas Syahroni, apa momotnya itu yang tidak mau naik itu diblokir aja. Nah, silakan Bayangkari, apa yang kamu mau narasikan? Aku mau narasi. Cuman alasan kalian itu membenci Habaib itu dasarnya apa gitu? Kamu tuh jangan lari ke membenci. Tidak ada istilah membenci di sini itu. Kamu itu udah salah di situ. Apa yang dipakai? Loh, sekarang ketika orang itu menyampaikan hasil keputusan ulama-ulama nasab internasional dalam kitab As-Suyuful Mujliyah, bahwasanya nasabnya Ba'alawi tidak terkonfirmasi secara data sejarah ilmu nasab dan tabaqat, apakah itu dikatakan membenci? Gimana itu bunyi teksnya? Nah, makanya kamu belajar dulu, jangan langsung menjustifikasi orang. Mon aben tak tahu aja baca geluh, kitab-kitab lo baca geluh gitu loh. Mau perang narasi bagaimana kamu kalau gitu caranya? Ya itu dasar. Coba gini, saya tanya dulu. Coba saya tanya dulu. Kitab nasab yang sudah kamu baca, yang sudah kamu pelajari apa aja? Saya mau tahu. Apa aja? Gak punya saya kitab nasab. Lah, kalau kamu ndak punya, tadi kamu mau perang narasi. Narasi apa yang mau kamu jadikan senjata? Kalau kitab-kitab nasab aja nggak pernah kamu pelajari, saudara. Gitu loh. Kalau saya masih satu. Loh, saya bertanya itu dasarnya itu apa? Loh, tadi itu dalam kitab As-Suyuful Mujliyah. Kamu pernah baca ndak? Saya gak pernah baca, coba dibaca itu gimana? Lah iya, kalau kamu ndak pernah baca, makanya kamu baca dulu. Gitu loh. Tadi kamu mengatakan mau perang narasi. Terus perang narasimu itu dengan apa? Loh, kok alasannya apa? Ya enggak harus kok alasannya? Dulu. Karena saya minta teks itu dulu. Gimana? Bayangkari, coba kamu dengarkan ya. Saya ini sudah menyampaikan dari tadi. Alasannya itu berdasarkan kajian ilmu sejarah, ilmu nasab dan tabaqat, tidak ada kitab-kitab yang mereportase bahwa Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Ubaidillah. Itu nggak ada, kecuali kitab internalnya Ba'alawi yang bernama Al-Burqah Al-Musiqah yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran pada abad ke-9. Dan itu nggak ada sumber referensi rujukannya. Bayangkari, ini sudah hampir 5 tahun. Kok kamu masih mempertanyakan mahalun nizaknya? Mahalun nizaknya sudah jelas, nggak perlu dipertanyakan lagi. Terus apa yang mau kamu jadikan perang narasi? Kalau kamu sendiri aja nggak pernah mempelajari itu. Ya, makanya dibaca gitu loh. Biar saya juga tahu alasannya dipakai. Oke, saya baca. Sekarang gini, kamu punya nggak kitab As-Suyuful Mujliyah? Punya Kiai, nanti saya dapat. Oke, nah kalau gini Bayangkari, kalau kamu nggak punya, ya kan, kamu cari dulu kitab itu. Download di internet bisa, karena sekarang ini internet sudah canggih, kita bisa menyimpan kitab-kitab PDF atau di Maktabah Syamilah. Kamu cari itu, ya. Nah, setelah kamu dapatkan kitab itu, baru kamu datang ke room ini. Ayo kita diskusikan isi kitab itu, begitu. Kecuali kamu datang mau belajar, itu berbeda lagi keadaannya. Biar saya tahu alasan antum semua itu membatalkan nasab Ba'alawi itu pakai referensi. Boleh. Itulah. La ilaha Bayangkari illallah. Anda ini mau belajar atau mau berhadapan-hadapan. Kalau mau belajar ya udah dengerin. Yang kalian Iya, dalam rangka apa? Dalam rangka Anda mau belajar supaya Anda lebih mengetahui, atau Anda mau melawan argumentasi kita? belum ada argumen sebetulnya. Makanya apa yang mau ditanggapi kalau belum ada referensi?
Coba referensinya baca dulu, nanti saya berbanding. Tadi disebut. Tadi udah disebutkan. Itu disebutkan dengan Yang namanya referensi itu adalah kitab yang berisi di dalamnya itu referensi namanya. disebutkan. Sudah jelas. Ruwet. Karena kita ikut aturan. Dalam diskusi itu ada aturan. Referensi dibaca dulu, dipahami, argumennya Loh. bagaimana. Ya kalau Anda tidak Anda membawa tidak referensinya, bagaimana kami membaca? Coba. Sekarang sebentar Ki Haji, sabar Ki Haji. Sebentar, gini ya. Gini saya tanyakan Bayangkari. Referensimu yang kamu bawa untuk naik ke room ini itu apa? Itu apa? Iya, kitab apa? Jadi baca dulu punya Anda, nanti saya baca punya saya. Loh, saya tadi sudah menyebutkan kitab As-Suyuful Mujliyah. Sekarang saya tanya, kamu kitab apa yang mau diadu dengan kami? Kitab apa? Ya ada rahasia, nanti saya baca. Oh, ya toron. Aduh, ya Toron. Allah. Kitab kok rahasia. Ini ada wali kutub, Gus. Biarkan beliau bernarasi. Iya. Monggo silakan. Silakan Wali Kutub. Gus, Wali Silakan Kutub. Wali Kutub. Assalamualaikum Orang tak teman-teman kena semuanya. ini. Orang tak Ini kena itu. bahas apa? Bahas apa ini? Jadi kalau saya blokir teman-teman ya, ya Anda harus terima. Karena apa? Karena saya sudah komitmen dari dulu. Ya, siapa yang cuma bernarasi berdasarkan retorika, tidak membawa data, saya blokir. Gitu. Tuh. Saya blokir. Apalagi bernarasi di bawah tapi tidak mau naik, saya blokir. Saya blokir itu. Silakan Gus Wali Kutub. Gus Iya, Hasan. Itu tadi lucu sekali ya teman-teman ya. Katanya punya bukti, tetapi kitabnya dirahasiakan itu. Gimana itu Gus? Nah iya itu. Gus Hasan monitor nggak Gus? Saya monitor Kiai. Saya monitor, cuma saya lagi bernarasi Kiai. Ya silakan ya. Kiai. Izin aja. Menunjukkan Ya. data baru. Menunjukkan data Ya. baru kita. Barangkali Gus Hasan, ya itu ada tag bagus itu. Poinnya begini, Oh, iya. wal ansula itu bidoni fil intisab malayah bidunun aku lamur Pas lagi di Oh iya Kiai. lagi ngejepit barang udah telepon. Wal ansabu la yathbutu bidzanni fil intisabi. Ya, jadi ketersambungan nasab itu tidak bisa diisbat berdasarkan ya dzon atau prasangka fil intisab di dalam ketersambungan nasabnya. Begitu ya. Wala yahtajju bidzununi illa kullam murtabin. Apa ini? Kullam murtabin da'iyin kadzabin. Nah, itu. Jadi tidak berhujjah berdasarkan prasangka-prasangka kecuali orang-orang yang ragu akan pengakuannya dan kedustaannya. Gitu ya, Kiai ya? Iya. Begitu ya, Kiai ya? Betul. Artinya teman-teman, orang yang hanya mengandalkan katanya, barangkali menurutnya itu adalah orang-orang yang ragu terhadap pengakuannya dan kedustaannya. Gitu loh teman-teman. Ini kitabnya itu Naqabatul Ashraf ya Kiai ya? Naqabatul Ashraf ya? Betul nggak Kiai? Iya. Fil Masyriqil Islami min nihayati fatrati apa ini?
fatrati hukmil usratil. Apa ini? Khotnya ini susah dibaca ini khotnya ini. Kharisat Al Ustadz Dr. Muhammad Abdul Qadir Kharisat. Sebentar. Tak kirim juga link PDF-nya itu, Gus. Iya, Kiai. Lucu ya mereka-mereka ini ya. Tadi bilangnya mau perang narasi katanya. Ya, Kiai Wali TikTok silakan. Kiai Wali TikTok. Monggo silakan. Maaf terpotong tadi. Enggak, itu anu aja itu Wali Kutub. Aku lagi kangen sama narasinya Wali Kutub. Ayo Wali Kutub, kasih Wali Kutub. Mana Wali Kutub, suruh narasi malah hilang Wali Kutub, nggak beres. Poinnya gini teman-teman, jadi data yang barusan dibaca Gus Hasan itu ya bahwa nasab itu nggak bisa ya muncul atau dimunculkan lewat perspektif don, itu nggak bisa. Gitu. Ya penegasan aja, penegasan lah dari selama ini kita, terutama Gus Hasan selalu bernarasi bahwa yang namanya nasab itu kan yudilalah gitu. Nah ini kita ada data baru. Izin ngapunten ya Sarif. Ya. Niku nengesar niku ya Sarif. Ada orang bilang kalau nasabnya Ba'alawi batal berarti seluruh leluhur ataupun keramat atau istilah orang Madura itu puju. Batal semua katanya. Itu apa korelasinya gitu loh? Kok bodoh banget gitu kan? Apa korelasinya dengan puju semadura? Kalau Ba'alawi batal sebagai cucu Rasulullah, kok puju batal, itu apa korelasinya gitu? Ya karena mereka itu kan terobsesi atau terdoktrin bahwa seluruh buju dan wali songo itu kan nasabnya sama jalurnya dengan Ba'alawi versi Salim kan gitu. Astagfirullah. Jadi itu. Iya. Astagfirullah. Berarti mereka ini kurang update terhadap kitab-kitab nasab. Ya, makanya adepin orang yang nggak update itu paling enak setelin lagu aja, isbat mimpi gitu aja selesai. Saudara sendiri. Ngapunten sedaya nggih. Kula meneng leren dhisik. Kok boleh menang kabeh piye? Lanjut ke resep, ayo goyang. Ya wis tak isi ae timbangane anu. Di ru'yah yang di bawah ini pakai lagu jenengan. Iya, ini ayat kursi bagi mereka itu. Kalau udah di atas Ini kalau begini loh semuanya, mohon maaf. Sudah hampir 5 tahun. Kita sudah berapa puluh kitab yang dibahas dan didiskusikan di room ini. Dan semuanya tamat gitu. Mereka kok baru muncul gitu kan? Apakah mereka pemain lama atau pemain baru? Kalau mereka pemain lama, ya, kok ngeyelnya setingkat dewa gitu. Tapi kalau mereka pemain baru, berarti mereka ini anak kemarin sore yang ari-ari udelnya itu belum putus gitu ya. Karena apa? Karena memang sudah ketinggalan zaman sangat jauh dengan apa yang kita diskusikan selama ini bersama Gus Hasan. Mulai dari Muqaddimat, Rosail, Al-Muntakhab, Al-Madkhal dan semuanya, Raudul Jali. Bahkan yang terakhir adalah
Apa kitabnya Kiimat itu, rangkuman dari seluruhnya itu Gus, namanya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kiai? Kenapa Kiai? Salam. Di sini ini bukan masalah ya Allah ngeyel banget Mas Adi ini. Ini betul-betul orang yang tidak bisa diberitahu ini. Iya. Logikanya ini sungsang gitu kan. Logikanya sungsang ini. Bagaimana orang meninggal bisa menjelaskan, kan sudah meninggal, namanya pujuk. Orang yang tidak reportase di dalam maktutot dan mu'arrikhin itu bagaimana gitu kan. Nah kemudian ketika membahas masalah pujuk, itu semuanya tercatat oleh bani-bani masing-masing. Dan itu sudah terkomparasi, terkomparasi. Dan itu sudah terkoneksi selama 2 tahun selesai itu. Kok pujuk yang dibawa? Bang Remon orang Matura, cok nudusin Matura no. Pak lah libur ke Habib ya. Wes lah kecintaan bigake. Tahu santar dana bang. Tahu sarok nyerokan Kayaknya bahwa pujuk di Banyu Sangka itu sudah dibalawikan. Apa sih ini? Pujuk itu apa Kelesat? Ya, Pujuk itu apa? pujuk itu makam, kuburan. Pujuk itu makam leluhur. makam agama, Makam keramat. leluhur Madura begitu. Buyut, pujuk Kalau itu dari keramat kata orang buyut. Nusantara itu tidak pernah terputus ya, itu loh. Tetapi Bagaimana kalau bisa mengatakan terputus? apa keramat orang Nusantara terputus gara-gara nasabnya Balawi terputus, itu salah. Kenapa mereka ini selalu anu ya, Nasabnya selalu Balawi itu tidak punya keramat, jadi tidak pernah Buyut, terputus ya. pujuk itu buyut. Ya. Pujuk itu buyut. Tuh. Ya untuk kibin-kibin yang Madura itu biar tahu bahwa pujuk di Banyu Sangka itu sudah dirubah nisannya jadi Ba'alawi, jadi Habib. Cuma ketahuan oleh pengurus kampung atau warga setempat langsung dibongkar itu. Itu yang asli kan keturunan dari Batu Ampar tuh dihabibkan itu. Dibongkar itu. Itu biar tahu ya kibin Madura. Itu pujuk di Banyu Sangka Tanjung Bumi itu sudah dipalsukan tuh maunya oleh Habib itu. Jadi Habib namanya di batu nisannya. Cuma ketahuan langsung dibongkar. Iya, semua kok dibalawikan. Junjunganmu itu, perilaku junjunganmu itu. Biar tahu, kibin Madura. Iya, semua kok dibalawikan, bahkan pohon tumbang yang pohon jati yang tumbang saja dibalawikan, kan lucu. Itu bangsat itu. Pujuk dirubah. Kalau bukan orang super bangsat itu nggak berani itu merubah nama makam itu. Kalau nggak super kurang ajar itu. Iya, saking saktinya pohon jati yang rubuh jadi Hasan gitu loh. Maunya mau dipalestinakan kayak Israel menanam kuburan di Palestina itu, menancapkan kakek moyangnya di situ. Itu mau dipalestinakan sebenarnya kita ini Indonesia ini mau dijajah lagi kayak Israel menjajah Palestina itu maunya. Belanda sama tentara pasukan lengkap dengan senjatanya itu musuh beruncing amblas lari, apalagi cuma Khabib tuh nggak punya apa-apa, nggak punya senjata. Beb mau kemana kamu Beb? Ngaca bisamu cuma dawir. Jadi begini teman-teman, saya itu sebenarnya pribadi ini ya, ini sebenarnya saya merasa kasihan terhadap para Habib dan jongosnya ini, inti-intinya ini, yang sudah hampir 5 tahun ini membahas nasab, ditanyakan buktinya ini nggak bisa menjawab, begitu loh. Sehingga saya kemarin itu pas ada suatu kitab yang dikasih oleh teman-teman, namanya Kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah itu, teman-teman. Saya sudah lupa halamannya berapa, yang jelas di sana itu ada tertulis begini. Ini sebenarnya solusi bagi Kibin dan Habibnya agar nanti bisa menjawab terhadap apa yang dipertanyakan, gitu loh. Biar mudah. Apa itu gerangan bunyinya? Idza ahzanaka amrun fastaghith bis Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad fa innahu yasma'u aina ma kunta.
jika engkau merasa sedih karena sudah hampir 5 tahun nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, tanyakan bukti nggak ada sama sekali, nggak ditemukan, maka berdoalah kalian itu Balawi, kalian itu berdoalah, kalian itu Kibin, berdoalah dengan menyebut nama Al-Haddad, karena dia itu bisa mendengar kamu itu di mana saja kamu berada. Bilangnya begitu, teman-teman. Jadi karena saya itu merasa kasihan begitu terhadap mereka, saya kasih bocoran lah begitu. Mudah-mudahan besok atau lusa atau secepatnya bisa memberikan bukti atau bisa menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini. Begitu teman-teman. Sudah hampir 5 tahun nih nggak bisa memberikan bukti soalnya. Saya sampai nangis sendiri ini, kasihan terhadap Bang Alawi dan Kibinnya ini. Mungkin besok ini sudah bisa dipraktekkan atau nanti dipraktekkan begitu. Kalau saya yang mempraktekkan itu nggak bisa-bisa. Tuh, Kalau monggo yang lain. Kalau Habibnya nggak akan sadar, nggak akan mengakui, karena memang secara karakter, secara DNA mereka ini memang kaum perusak. Nggak bisa itu suruh sadar. Cuma yang dipikirkan itu para kibinnya yang mau dibenturkan dengan kita-kita itu yang kasihan itu loh, sama anak bangsa.